Saudara, siklon tropis mulai terlihat di sejumlah wilayah Indonesia. Daerah mana saja yang kemungkinan paling terdampak dan bagaimana masyarakat mempersiapkan diri menghadapi cuaca ekstrim di akhir tahun? Kita akan berbincang dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Pak Gus, selamat siang. Selamat siang, Bung Elgin. Baik, Pak Gus, ini ingin tahu mungkin pemirsa Kompas TV apa yang dimaksud dengan siklon tropis 93S dan 95S dan bagaimana ini proses terbentuknya, Pak Gus? Baik, Bung Elgin. Jadi kami BMKG melalui Tropical Cyclone Warning Center Jakarta yang ada di Kemayoran itu selalu mengidentifikasi yang pertama, siklon tropis Bakung itu tumbuh dari bibit siklon tropis 91S sejak 12 Desember. Jadi sekarang sudah 6 hari ya. Posisinya saat ini sudah berada jauh di Samudra Hindia sebelah barat daya Lampung. Namun masih memberikan dampak tidak langsung kepada wilayah kita, khususnya Lampung, Jawa Barat, dan sekitarnya Banten ya. Ini adalah dampaknya hujan dan angin kencang. Kemudian yang kedua yaitu adanya bibit siklon tropis ya 93S. Ini tumbuh sejak tanggal 11 Desember. Artinya ini juga sudah 7 hari ya. Artinya ini kita lihat saat ini posisi berada di sekitar Samudra Hindia sebelah selatan Jawa Timur. Ya, pagi ini kita lihat posisinya di sana. Yang mana ada satu lagi yaitu bibit siklon tropis 95S. Mulai terbentuk tanggal 15 Desember yang lalu. Jadi ini juga sudah 3 hari. Nah, lalu bagaimana posisi daripada saat ini dan ke depannya? Nah, kalau kami masih melihat dari Tropical Cyclone Warning Center di Jakarta, bahwa siklon tropis Bakung ini sudah menurun dari kategori 2 menjadi kategori 1. Sedangkan bibit siklon tropis 93S saat ini posisinya masih bibit. Dan diprediksi oleh BMKG nanti tanggal 20 Desember jam 12 UTC itu akan menjadi siklon tropis. Namun area pemberian namanya oleh Australia karena masuk dalam area of responsibility daripada siklon tropis center di Australia. Kira-kira itu, Mas Elgi, yang bisa kami update untuk tiga bibit siklon maupun siklon tropis. Oke, Pak Gus. Baik, kalau bicara mengenai wilayah mana saja yang mungkin akan terdampak di Indonesia, itu kira-kira di pulau mana saja, Pak Gus? Baik, kalau kita lihat wilayah yang terdampak berdasarkan monitoring kami, yang pertama yaitu pesisir Sumatera ya, ini ada pesisir barat Sumatera, ada Lampung, Bengkulu, Sumbar. Sedangkan selatan Jawa ini ada di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT Barat, dan termasuk angin kencangnya kemarin beberapa hari terjadi di Jabodetabek ya. Itu di Jabodetabek kami melihat tanggal 16 yang lalu itu sampai 30 knot pada lapisan ketinggian 925 milibar atau sekitar 2.500 feet. Nah, perlu kewaspadaan juga Bung Elgi, tidak hanya 3 siklon tropis itu. Namun kami juga melihat sejumlah provinsi yang memasuki puncak musim hujan, termasuk sebagian Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara karena bisa kombinasi dari dampak tidak langsung daripada siklon tropis dan gelombang atmosfer. Kita waspada ya, yang 2 tadi yang di bawah. Oh, baik. Pak Guswanto, berarti apakah sudah ada perkiraan waktu berapa lama potensi cuaca buruk yang akan terjadi di Indonesia ini sampai kapan dan dampaknya seperti apa, Pak Gus? Baik, kalau kita melihat durasi potensi cuaca buruk yang kami analisis dari kami perakirakan di BMKG, ini memproyeksikan pengaruhnya signifikan sepanjang tanggal 16 kemarin hingga 22 Desember. Sementara ini kami kan menggunakan skala meteorologi, jadi dikurang dari 10 hari. Di mana puncak gangguan nanti adalah 16 sampai 19 Desember, di mana untuk gelombang tinggi dan hujan lebat berpotensi sesuai evolusi daripada sistem bibit siklon ataupun siklon tropis di atas. Misalkan hujan sedang hingga lebat dan sangat lebat, ini lokal ekstrim disertai kilat dan petir, beresiko untuk banjir ataupun longsor ya di beberapa wilayah yang memiliki lereng.
Kemudian juga angin kencang atau low level jet ya, ini juga meningkat ya, tadi sudah saya sampaikan di Jabodetabek sempat mencapai 30 knot. Kemudian untuk gelombang tinggi hingga 4 meter ya, ini terjadi di perairan selatan Jawa, Bali, NTB, NTT, Samudra Hindia Selatan, dan Laut Arafura pada periode peringatan dini BMKG hingga tanggal 22 Desember. Kira-kira itu. Oke, Pak Gus, cukup banyak juga tanda-tanda cuaca buruk yang akan terjadi, dan kira-kira apa saja yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat, tanda-tanda cuaca ekstrim, agar masyarakat ini tentu bisa lebih berhati-hati dalam berkegiatan dan juga lebih waspada, Pak Gus. Ya, betul sekali Bung Egy. Jadi ada beberapa tanda-tanda cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai. Yang pertama, hujan intens, artinya hujan lebat mendadak ya, ataupun hujan durasi panjang tapi sedikit demi sedikit, atau berulang dalam 1 sampai 3 hari. Artinya ini bisa menimbulkan genangan dengan cepat, kenaikan muka air sungai dan pantai ya. Kemudian yang kedua itu untuk angin, hembusan angin kencang kan terlihat ya, biasanya pohon, papan reklame rawan tumbang karena ada termasuk juga muncul badai petir ya. Kita melihat kalau tinggal di gedung mungkin lantai 4 ke atas dalam periode 16, 17 sampai sekarang 2022 nanti, itu biasanya terdengar bunyi jendela itu seperti itu, adalah bunyi angin kencang ya. Kemudian di laut kami juga perlu diwaspadai adalah peningkatan cepat tinggi gelombang, arus laut, dan swell berhari berikutnya. Ini kami memprediksi juga masih terjadi ya. Catatan yang perlu kami tekankan adalah potensi hujan sangat lebat, luas, dan angin kencang selama periode pengaruh daripada bibit ataupun siklon tropis yang dimaksud, yaitu dampak tidak langsungnya. Kira-kira demikian, itu tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Baik, Pak Gus, langkah antisipasi apa saja yang disarankan oleh BMKG untuk masyarakat di daerah-daerah rawan, Pak Guswanto? Mungkin seperti di pinggir pantai itu harus berhati-hati jika mungkin gelombang sudah naik, seperti apa Pak Gus? Baik, Bung Elgi, jadi langkah antisipasi bagi masyarakat di daerah rawan, yang pertama dalam rangka kesiapsiagaan, lakukan cek informasi resmi ya, pantau peringatan dini harian 6 jam sekali, atau bahkan kami update 10 menit sekali ya, untuk peringatan dini cuaca ekstrim harian ya, ataupun jam ya. Gelombang tinggi juga kita update setiap 6 jam ya, aktivitas di luar ruangan. Ini perlu kita cek informasi resmi untuk menghindari hoak. Yang kedua, mitigasi rumah ataupun pohon, amankan atap, bersihkan saluran air, pangkas pohon yang sudah tua ataupun yang rindang ya, agar apabila terkena tiupan angin tidak roboh. Kemudian evakuasi lokal ya, artinya kenali titik kumpul, jalur evakuasi, dan lokasi aman dari bencana. Misalkan nanti apabila ada kena banjir, kita udah tahu evakuasinya lewat mana. Dan kemudian siapkan tas siaga ya, dokumen-dokumen itu seperti biasa kita simpan dalam tertentu, nanti apabila ada bencana kita tinggal dibawa. Terus kemudian yang selanjutnya, hindari risiko, jangan berteduh di bawah pohon saat angin kencang, ataupun kita di tanah lapang saat petir. Hindari aktivitas di pesisir saat peringatan dini gelombang tinggi berlaku. Hindari juga daerah yang berlereng yang apabila peringatan dini cuaca ekstrim berlaku, dikhawatirkan ada longsor. Baik. Kemudian kita juga melihat, Bung Elgin, ada beberapa pelayaran ya, himbauan bagi nelayan, pelayaran dan penerbangan ini sudah memiliki jalur tertentu, rute selatan, penerbangan juga cuaca signifikan juga sudah kita berikan. Demikian. Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG, dan semoga ini menjadi peringatan juga agar masyarakat lebih waspada jelang liburan Nataru. Terima kasih Pak Guswanto. Terima kasih Bung Elgin dan selamat siang. Salam sehat selalu. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi polisi meringkus seorang ayah kandung yang diduga